Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Antara, hari ini kita kembali lagi di podcast Antara. Dan di episode kali ini juga spesial ya, karena kita sudah kedatangan Ketua dari Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh 2021-2024. Sudah kedatangan Bapak Aminullah di sini. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Dan ini juga alhamdulillah sudah bisa berhadir ke kantor Antara Pak ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ya, ini undangan Pak Pimpinan ini. Pak Pimpinan Antara, Pak Hari. Jadi memang semasa saya di Bank Aceh dan juga di Wali Kota, kerjasama dengan Antara ini luar biasa ya, dalam segala hal untuk meliput berbagai kemajuan pembangunan. Kemudian saya masih dalam pengurusan organisasi MES Aceh, yang tentunya beliau karena masih aktif dalam bidang ekonomi syariah ini, beliau memohon saya hadir pada hari ini untuk berbincang-bincang tentang ekonomi syariah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Azhari. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita akan, ya berarti ini ekonomi syariah, berarti kita hari ini walaupun santai gitu Pak ya, kita berbicaranya santai aja, tapi kita akan berbicara tentang ekonomi syariah yang khususnya di Aceh saat ini. Ini sama pakarnya langsung ya kalau kita bilang ya. Bukan pakar, saya hanya ketua umum. Oke, nah jadi kemarin Bapak di tahun 2021 kembali terpilih untuk periode kedua sebagai ketua dari Masyarakat Ekonomi Syariah gitu Pak ya. Oke, jadi ini pasti banyak sekali program-program ya, khususnya karena di Aceh kita juga kalau berbicara syariah itu sudah hal yang sangat dekat gitu Pak ya. Jadi pastinya menjadi hal yang sangat diperhatikan, ekonomi khususnya. Jadi kira-kira program-program. Ya, saya sudah 2 periode sebagai ketua MES Aceh. Ya, sebelumnya juga saya. Kemudian tahun 2021 ke 2024 juga dipercayakan kembali oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk menjadi ketua Aceh kembali. Bahwa visi daripada MES ini adalah bagaimana mensyariahkan ekonomi masyarakat ya, dan memasyarakatkan ekonomi syariah. Jadi ini kenapa seperti itu, di mana Indonesia dan Aceh juga ya, selama ini kita kan menganut 2 sistem ekonomi, konvensional dan syariah. Kita Aceh sejak dari tahun 2002 sudah berlaku syariat Islam ya, yang notabene-nya adalah keharusan bagi kita untuk menjalankan seluruh kegiatan masyarakat itu, kegiatan umat di Aceh itu harus dilaksanakan secara syariat Islam, mulai dari akidah, ibadah, syiar Islam, muamalah secara syariah. Kita tahu bahwa selama ini pelaksanaan ekonomi syariah belum begitu mengental di masyarakat Aceh selaku daerah yang berlaku syariat Islam. Tetapi kita masih di tahun 2016 ke bawah, 2018 ke bawah itu masih simpang siur ya, sebagian besar menjalankan ekonomi konvensional, sebagian juga sudah menjalankan ekonomi syariah. Tentu ini tidak sesuai dengan tekad daripada Aceh yang berlaku syariat Islam. Maka di tahun 2018 lahir Kanun nomor 11 tahun 2018 yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan di Aceh dan seluruh kegiatan ekonomi di Aceh harus dilaksanakan secara syariah. Jadi tugas kita ini adalah bagaimana ekonomi syariah itu berjalan di Aceh. Dan itu program utama, dengan kita menggerakkan para pelaku-pelaku ekonomi di Aceh dan juga para pakar ekonomi
di Aceh untuk secara bersama-sama mengayomi masyarakat, mengedukasi masyarakat agar masyarakat menjadi budaya, menjadi keharusan, menjadi suatu hukum ya dalam melaksanakan ekonomi secara syariah. Oke. Jadi kita doakan ini masih 2022, 2 tahun lagi sampai 2024, semoga semakin baik progresnya gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat saat ini gitu Pak, sistem ekonomi yang ada di Aceh, kemarin kan Aceh juga sudah yang paling terasanya itu bank-bank di Aceh yang sudah beralih ke syariah gitu Pak ya. Jadi kalau bisa dilihat dari Mes sendiri melihat sudah berapa persen kira-kira sudah terintegrasi ke ekonomi syariah kalau di Aceh Pak? Iya, secara lembaga perbankan, asuransi dan lembaga-lembaga keuangan lain itu sudah berjalan 100% ya. 100%. Sudah berlaku secara syariah. Tapi masih ada mungkin praktek-praktek di daerah-daerah ya seperti koperasi ya. Ini kan lembaga keuangan juga. Koperasi itu masih mereka itu ada konvensional, ada syariah. Kenapa? Karena memang mereka belum memahami dan perlu edukasi, perlu dibimbing para koperasi ini agar koperasi itu dijalankan secara syariah. Karena kebanyakan koperasi kita di Aceh ini dan di Indonesia itu ada sistem simpan pinjam. Jadi sehingga dengan demikian simpan pinjam itu kan ada secara syariah, ada secara konvensional ataupun menganut azas bunga yang merupakan itu larangan dalam ekonomi syariah. Jadi kalau bank, asuransi, pegadaian, mungkin lembaga-lembaga leasing lainnya ya itu sudah semuanya keharusan karena di tahun 2019 setelah keluar Kanun nomor 11 tahun 2018 itu sudah harus dan diwajibkan kepada seluruh lembaga keuangan itu praktek secara syariah. Oke. Jadi seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ada nih koperasi-koperasi beberapa yang masih belum menganut sistem syariah. Kemudian bahkan nih Pak yang sangat marak gitu dan masif sekali di masyarakat itu kalau sebutannya pinjaman online, rentenir dan lain-lain. Itu gimana? Ya itulah, maka kita masyarakat kita ini masih perlu diedukasi. Ada usaha-usaha seperti koperasi masih perlu mereka itu dibimbing sehingga mereka itu mengetahui bahwa apa yang mereka jalankan secara konvensional itu adalah sudah pelanggaran syariat. Benarnya seperti itu. Seperti mereka meminjam secara online, itu kan lembaganya bukan di sini, tapi lembaganya mungkin bisa entah di mana gitu ya. Tapi mereka sudah masuk ke dalam kancah ribawi ataupun dengan menganut sistem bunga. Kenapa? Karena memang mereka belum tahu bahwa itu ada larangan. Maka tugas daripada MES ini adalah bagaimana kita mengajak kepada masyarakat ini memanfaatkan lembaga keuangan yang sudah menganut sistem syariah. Seperti kita Banda Aceh. Banda Aceh kan sudah punya lembaga keuangan mikro syariah PT Mahira Muamalah Syariah yang di Simpang 5 itu, di mana itu didirikan di tahun 2018 pada saat saya menjadi wali kota Banda Aceh dan itu sudah sangat memberikan kontribusi yang luar biasa. Yang pertama adalah kontribusi dalam menghidupkan berbagai pelaku UMKM yang kesulitan modal. Yang kedua adalah juga sudah mampu memerangi rentenir di kota Banda Aceh. Dulu pasar Aceh, pasar Penayung, pasar Setui dan pasar-pasar lain 80% mereka itu urusannya dengan rentenir. Coba kita sayangkan. Jadi rentenir itu kalau berurusan dengan rentenir, kerugian yang pertama adalah sudah jelas itu sudah melanggar syariat Islam, tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Yang kedua adalah beban bunga itu 50%, 30% ke atas lah. Sangat mahal.
Jadi sangat kita sayangkan kalau masyarakat kita itu masih berhubungan dengan rentenir karena dengan pinjol itu, karena memang itu sudah apa namanya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan cobalah bergerak, kita harapkan lembaga keuangan perbankan, lembaga-lembaga BPR yang ada di Aceh, lembaga mikro seperti Mahirah terus berikan solusi kepada mereka yang membutuhkan modal. Seperti itu. Oke, kita harapkan terhapus secara keseluruhan ya rentenir itu ya. Jadi dengan adanya berbagai lembaga-lembaga tadi yang memang sudah resmi dan sesuai dengan syariat Islam, jadi kita ajak nih masyarakat untuk kebetulan juga saya sudah mengarang sebuah buku ya. Yang judulnya Ala Aminullah Memerangi Rentenir. Bisa diceritakan nih sedikit Pak jadi, bukunya. Saya ingin menceritakan kenapa saya menulis buku ini. Karena memang itu perlu diedukasi kepada masyarakat. Jadi buku ini menjadi edukasi kepada masyarakat, dan juga kita mendidik anak-anak sekarang yang sedang sekolah dari SMP, SMA, kita datang ke sana, nanti kita ceramah sedikit ya, terus kita bagi-bagi buku ini. Ya, agar mereka itu sejak dari kecil tidak lagi berurusan dengan agama konvensional dan juga pinjol dan juga dengan rentenir ya, yang sangat membahayakan. Jadi buku ini sudah beredar ya. Jadi ini isi dari Perangi Rentenir Ala Aminullah. Ini Bapak dari pengalaman pribadi atau gimana? Bisa setelah saya mendirikan lembaga keuangan mikro syariah PT Mahirah Muamalah Syariah, saya melihat ini menjadi solusi bagi masyarakat Kota Banda Aceh dalam membasmi rentenir. Ini terbukti. Maka saya berani tulis buku ini. Di tahun 2019, pada saat lembaga keuangan ini didirikan tahun 2018, kita mengadakan survei oleh survei suatu lembaga yang resmi, dan mendapatkan angka 80% pelaku usaha di daerah kita ini berurusan dengan rentenir. Kemudian di tahun 2020 akhir kita lakukan sebelumnya juga sudah ada 3 kali kita lakukan survei. Survei kedua itu sudah 14% setelah lembaga Mahirah ini hadir. Tapi alhamdulillah survei yang ketiga terakhir kita lakukan survei, Banda Aceh itu masyarakat yang sebelumnya berurusan dengan rentenir itu hanya tinggal 2% lagi. 2% lagi. Jadi maka saya berani menulis buku ini. Kita bukan hanya mengedukasi masyarakat, tapi kalau kita edukasi masyarakat, kita perintah masyarakat jangan lagi berurusan dengan rentenir, solusinya tidak ada. Orang kembali bertanya di mana saya ambil modalnya. Tapi karena saya punya lembaga keuangan mikro syariah PT Mahirah Muamalah Syariah, saya berani bahwa kita sudah sukses memberantas rentenir di Kota Banda Aceh karena ada mendirikan lembaga keuangan mikro syariah PT Mahirah Muamalah Syariah yang alhamdulillah sudah hampir 4.000 nasabahnya sekarang itu, dan sudah 32 miliar penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada pengusaha yang ada di sekitar Kota Banda Aceh ini, dan terus kita gebrak, terus kita perkuat, jadi sehingga benar-benar Banda Aceh nanti sebagai contoh barangnya ya, bisa terbebas dari rentenir. Dari rentenir, menerapkan benar-benar ekonomi syariahnya gitu ya. Jadi luar biasa. Kalau kata Bapak tadi, mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah gitu Pak ya, dengan solusi-solusi yang dihadirkan itu tadi juga. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang muamalah atau ekonomi syariah itu luas sekali Pak ya. Jadi itu mungkin dari lembaga-lembaganya sendiri sudah mampu nih di syariah. Itu kalau misalnya di pedagang-pedagang yang masih mikro kecil itu gimana Pak sistemnya sekarang? Masyarakat ini kan pengguna syariah ya sebenarnya ya. Mereka itu adalah orang yang tidak tahu kenapa mereka berurusan dengan rentenir, kenapa mereka berurusannya, karena memang mereka butuh hidup, butuh biaya kehidupan yang harus mereka cari itu dengan bentuk apapun ya.
Maksudnya tentu dalam konteks ini kita bentuk ekonomi dengan konvensional ataupun dengan syariah. Jadi inilah tugas kita. Tugas kita ini, tugas MES, ya, dan tugas lembaga keuangan, perbankan, lain-lain ya, asuransi, leasing, pegadaian, edukasi masyarakat, dinas syariah Islam, pemerintah daerah, semualah guru-guru kita semua ya, pesantren, ayo kita edukasi, kita didik masyarakat, kita arahkan masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan ekonomi secara konvensional. Karena ini masih berlaku. Bank 47 tahu nggak? Bank 47. Ada, kalau dulu kan ada Bank 46. Itu menurut masyarakat itu Bank 46 udah biasa itu. Tapi yang lebih luar biasa adalah Bank 47. 47 inilah yang berlaku di masyarakat. Dia secara pribadi mengasihkan pinjaman kepada orang lain dengan menganut sistem bunga, dan bunganya mahal. Nah, itu Bank 47. Yang biasa dimanfaatkan oleh kontraktor. Jadi hal inilah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat. Kalaupun mereka tetap menjalankan pemberian pinjaman kepada secara pribadi kepada pihak pengusaha atau pihak pedagang, mereka aja anut sistem syariah. Ada sistem syariah bagi hasil ya. Jadi sehingga mereka tidak larut dengan ribawi yang secara terus-menerus seperti itu. Tapi sebaiknya memang yang kalau misalnya melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga terus gitu Pak, yang lebih resmi daripada berhubungannya secara pribadi. Tapi kita itulah kita katakanlah masyarakat ini masih ada seperti itu. Yang menjalankan itu harus menjalankan secara syariah. Secara syariah. Oke, baik. Jadi kalau misalnya bisa kita katakan itu sudah menganut sistemnya syariah, aspek apa aja yang bisa kita lihat sudah terpenuhi di situ, Pak? Ya, jadi begini, kadang-kadang orang bertanya, apakah ini sudah syariah? Kalau sebuah lembaga keuangan syariah itu sudah ada di dalam itu pengawas syariah. Mungkin sudah tahu ini kan dari apa, fakultas apa? Dari Fakultas Dakwah. Tapi jago ekonomi syariah ya. Nggak apa-apa, dimanapun saya juga bukan orang syariah, saya akuntan ya. Tapi kita harus belajar kan. Betul. Jadi kita harapkan itu seperti itu. Jadi ini kalau misalnya berbicara Aceh syariah, kemudian kita berbicara ekonomi syariah, ini kita juga berbicara wisata halal gitu Pak. Nah, jadi itu saling keterkaitan sekali nih. Jadi kalau misalnya ke Aceh semuanya harus serba syariah. Jadi dalam pariwisata sendiri gimana? Ya sekarang? Memang masih banyak kegiatan syariah ini harus dijalankan sehingga totalitas syariah itu nanti kan ada hotel syariah, ya. Ada hotel syariah, ada rumah sakit syariah. Nah, mungkin nanti universitas juga seperti itu ya. Jadi ini semua akan menjadi pengembangan pelaksanaan syariat Islam di masa yang akan datang. Jadi kalau yang namanya wisata halal, ya, kita mulai dari yang pertama nanti perhotelan, kemudian makanannya, ya, makanannya juga harus punya label halal, ya. Kemudian juga penjualnya juga harus jelas, jangan tiba-tiba kita makan segini, tapi bayarnya nanti, oh ini tamu nih yang diperkirakan hanya satu kali dia datang. Nah, itu ditekan harga mahal sekali. Nah, itu kan bukan syariah. Memang boleh cari untung, diberikan kebebasan, tapi jangan merugikan orang lain ya. Jadi oleh karena itu kita harapkan ini ada nanti wisata syariah masih dalam proses ya. Masih belum totalitas ya. Tapi yang diharapkan sekarang ini adalah keuangan syariah yang sudah punya kanun tentang lembaga keuangan ini yang berdasarkan kanun nomor 11 tahun 2018 ya. Sedangkan wisata halal ini terus dibuat
aturan-aturan, jadi sehingga nanti bagaimana orang yang non Muslim datang ke sini menghormati gitu ya. Kemudian juga seperti saya bilang tadi, hotel, makanan, dan apa namanya sikap ya setelah tiba di Aceh pada umumnya. Oke, jadi sekian tahun nih Bapak di MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah. Apa sih kendala terbesarnya Pak dalam memasyarakatkan ekonomi syariah ini? Iya, kendala kita ini sebenarnya adalah masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan konvensional. Ya, artinya adalah mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin sejak mengenal ekonomi sudah menganut sistem bunga dan konvensional ya. Dan syariah ini kan di Jakarta pun waktu pertama itu ada ekonomi syariah itu Bank Muamalat ya, mulai diterapkannya ekonomi syariah. Kemudian baru muncul, baru di akhir inilah Aceh yang sudah menjadi suatu komitmen untuk menjadikan Aceh ini sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara totalitas. Jadi maka kendala kita itu adalah itulah yang tugas kita. MES itulah mengedukasi. Kita juga sedang membuka cabang-cabang di seluruh Aceh ya. Mulai dari Banda Aceh yang sudah ada, Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Barat, kemudian di Nagan Raya daerah sana ya, kemudian Sabang, ada 11 daerah lah yang sudah kita miliki, dan kami punya target tahun 2022 dan 2023 seluruh daerah itu sudah memiliki MES. Paling kurang melalui MES ini terbantulah masyarakat untuk menjalankan ekonomi secara syariah. Seperti itu. Kita harapkan demikian gitu Pak ya. Oke, ini berhubung waktu kita juga sudah hampir selesai ya untuk hari ini. Sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pesan-pesan Bapak nih untuk masyarakat secara umum ya terkait dengan penerapan ekonomi syariah di Aceh. Ya, saya senang sekali, berterima kasih sekali kepada Antara hari ini yang memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua MES Aceh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau penjelasan kepada masyarakat yang saya harapkan, ayo masyarakat Aceh yang kita sudah berlaku syariat Islam sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang masih ada menjalankan ekonomi syariah, yang menjalankan ekonomi secara konvensional ataupun sistem riba, yang kita tahu bahwa itu adalah bentuk pelanggaran syariat Islam yang ribawi. Kita sudah melaksanakan akidah, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan rukun Islam ya, semuanya sudah kita jalankan, tapi ternyata ekonomi kita masih berbau ribawi. Jadi inilah waktunya kita, pemerintah sudah menjalankan sebuah aturan ataupun kanun yang nomor 11 tahun 2018, maka saya mengajak, ayo kita yang tidak tahu belajar ya. Mungkin ada yang belum tahu, jangan karena saya tidak tahu saya masih bisa menjalankan dosa patuh ke adik saya gitu ya. Tapi yang belum tahu sudah banyak lembaga sekarang, ada Dinas Syariat Islam, ada MES mungkin yang sudah ada di daerah, ada perbankan. Semuanya itu yang sudah menjalankan sistem syariah. Ayo belajar, ayo kita merubah. Terutama sekali perubahan itu adalah ada di diri sendiri yang ingin melakukan perubahan. Jadi seperti itu. Jadi ada pada diri yang ingin melakukan perubahan ya. Jadi kita harapkan memasyarakatkan ekonomi syariah itu benar-benar bisa terjadi secara sepenuhnya. Jadi ini pastinya semua masyarakat harus ikut andil. Bagaimana kalau misalnya orang-orang datang ke Aceh itu harus bisa melihat bahwa sistemnya ekonomi syariah, tapi memang ekonomi syariah itu bermanfaat untuk semua. Jadi dari segala lini ya, yang baik sudah itu jelas secara agama bermanfaat. Pasti. Dan jadi mari semuanya ya, yang pelaku-pelaku ekonomi di Aceh dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semoga kita semua bisa segera terintegrasi ke ekonomi syariah
secara keseluruhannya, dan kita harapkan juga di sektor pariwisata seperti yang Bapak bilang tadi masih berproses itu Pak ya, ke depan bisa bagus gitu. Oke, terima kasih banyak ini Bapak. Buku ya satu ya. Diserahkan langsung oleh Pak Amin. Nanda Pak. Oh Nanda. Oke, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Oke. Udah difoto. Jadi dipelajari jadi bahan nanti. Insya Allah. Oke, ini dapat oleh-oleh dari Pak Amin ya. Alaminullah Perangi Rentenir, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga sudah berhadir di Antara Podcast hari ini. Insya Allah bermanfaat dan luar biasa sekali. Mohon maaf juga nih untuk sahabat Antara untuk apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas sudah menonton. Saya juga mohon maaf ya. Itulah yang saya tahu ya. Luar biasa Pak. Jadi mungkin ada kurangnya. Mohon dimaafkan. Niat saya hanya untuk yang terbaik bagi masyarakat kita. Oke, amin. Dan kita doakan semoga program-program MES hingga tuntas nanti di 2024 dan seterusnya pastinya sukses semuanya Pak, berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi sahabat Antara. Demikian podcast Antara untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.